Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insyaallah kita akan membahas di juz 20 surat Al-Qasas ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqan wa rif'atan wa hikmatan ya arhamar rahimin. Ayat hari ini yang kita bahas seru sekali dari dua segi. Yang pertama dari segi pendapat perempuan, bagaimana sikap kita ketika ada perempuan yang memberi pendapatnya. Apakah itu berarti dia tidak malu? Apalagi ketika dia berpendapat depan banyak laki-laki. Yang kedua, dua sifat yang penting dalam seseorang ketika mau bekerja dalam pekerjaan apapun. Ada dua sifat yang penting yang perlu ada di seorang ini, dan dua sifat ini jarang diketemu di satu orang. Oke. Nah, bagaimana kelanjutannya untuk membahas ayat ini? Ayo kita membaca terjemahannya. Qalat ihdahuma ya abati istajir. Di antara dua perempuan yang berjalan dengan Nabi Musa alaihissalam, mereka mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah kami, cobalah memperkerjakan laki-laki ini dengan kita. Kenapa? Inna khairan man ista'jartal qawiyyul amin, karena sebaik-baiknya yang pekerja adalah yang memiliki dua sifat, yaitu al-qawi, kuat, al-amin, amanah. Amanah itu apa? Amanah itu termasuk jujur, amanah itu termasuk melakukan dengan baik, itu termasuk juga amanah. Di sini yang pertama tentang memberi pendapat, walaupun di ayat sebelumnya di antara dua perempuan itu faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Ketika mereka perempuan ini mau berbicara dengan Nabi Musa, dia berjalan mau berbicara dengan Nabi Musa, tapi dia jalannya dengan cara malu, ya. Dan ini sifat malu yang seharusnya menyelimuti seorang perempuan, yang menjadi salah satu akhlak yang seharusnya terdampak atau kelihatan adalah sifat malu, ya. Dan bagaimana ketika di ayat berikutnya mereka memberi pendapat? Apakah berarti matanya jelalatan misalnya, ngeliatin gitu kan? Nah, justru di sini ketika anak perempuan ini dia sangat begitu cerdas dan sangat bijak ketika mereka melihat ternyata laki-laki ini, yaitu Nabi Musa, sangat kuat. Terus sama ayahnya pun diuji, bagaimana kamu tahu bahwa laki-laki ini kuat? Dalam beberapa riwayat mengatakan perempuan ini menjawab Nabi Musa, laki-laki ini mengangkat satu batu dia sendiri, yang seharusnya itu satu batu itu yang bisa diangkat adalah 10 laki-laki, berarti dia qawi. Nah, yang kedua adalah amin. Amin itu dia amanah, dia tidak Nabi Musa tidak mengganggu kami, sedangkan kami dua perempuan yang tidak ada yang bisa melindungi kami. Kalau misalnya mau berbuat buruk ya bisa aja, tapi Nabi Musa justru ketika mereka mengajak Nabi Musa untuk bertamu di rumahnya, di antara mereka ada yang menjalan depan Nabi Musa, tapi Nabi Musa mengatakan kepadanya, kamu jalan di belakang saya, tapi kalau misalnya saya mau ke kanan ataupun ke arah kiri, kamu melemparkan batu ke arah kanan, maka saya pergi ke kanan. Kalau arahnya ke kiri, kamu melempar batu ke arah kiri, saya tahu kalau saya harus jalan ke arah kiri. Dan di situ kelihatan Nabi Musa alaihissalam begitu sopan santunnya, ya. Mungkin di zaman sekarang ya jarang ya yang laki-laki seperti Nabi Musa. Nah, oleh karena itu dua perempuan ini sangat bijak, ya. Mereka ternyata ini pantas nih kalau kita kalau dia bekerja bersama ayah, karena ayah sudah tidak bisa lagi bekerja karena udah tua. Qalat ihdahuma ya abati istajir.
Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Di sini juga tidak ada hubungannya dengan perempuan memberi pendapat dengan sikap malunya. Jadi kalau misalnya ada pendapat yang bijak tentang seseorang, misalnya ini akan menjadi salah satu guru atau pemimpin, ustadz guru misalnya di yayasan kita atau di tempat kerja kita, atau dia akan menjadi direktur. Kita sebagai, misalnya kita sudah punya pengalaman, kita lihat kerjanya, misalnya sudah berapa tahun kita bekerja bersama, kita lihat kok ternyata orang ini bijak gitu bang, ketika mengambil keputusan bagus, datangnya masya Allah tidak pernah telat, terus menepati waktu, menepati janji, terus tidak ke siapapun yang bekerja sama dia tidak pernah ada yang kecewa, walaupun namanya juga manusia ada kesalahan, tapi tidak misalnya parah gitu kan, seperti itu yang bisa istilahnya bisa dimaafkan. Nah ketika kita di situ memberi pendapat, maka itu tidak ada hubungannya dengan kita oh berarti kamu sering melihat ya, emang faktanya seperti itu, kita melihat setiap hari misalnya seorang ini seperti itu, jadi kita tahu orang itu adalah orang yang baik, maka kita beri pendapat tentang orang ini. Jadi tidak apa-apa, tidak ada hubungannya dengan perasaan malu. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin, sebaik-baiknya yang bekerja adalah yang kuat dan amanah. Kuat di sini penting ya. Jadi kuat di sini juga kuat dalam mungkin kalau misalnya di sini tentang karena kerjanya penggembala kambing, jadi perlu memang kekuatan untuk mengarahkan kambing-kambingnya, untuk untuk ilmunya supaya nggak dimakan oleh serigala misalnya. Nah dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita pengen seseorang bekerja di tempat kita, kita cari dua sifat ini, al-qawi, al-amin. Untuk pun menjadi ketua perusahaan, pekerja apapun, tukang sapu, office boy juga, kalau misalnya mau bekerja di tempat kami, itu juga harus dites al-qawi al-amin, apakah benar-benar dia qawi. Qawi di sini bisa dari segi fisik, yang kedua bisa dari segi ilmu. Misalnya contoh, kita perlu orang yang di bagian ekonomi atau di bagian bank, yang mengerti bank syariah itu seperti apa, mengelola bank syariah, jangan sampai bank kita ini ada ribanya. Nah, jadi qawi di situ dia sangat memahami ilmu tersebut. Amin di situ artinya dia sangat amanah, jangan sampai ada misalnya hal-hal yang misalnya dia mengambil uang, atau misalnya ternyata seharusnya ini akadnya syariah, ternyata dia diubah menjadi akad riba misalnya, atau seharusnya berapa persen untuk perusahaan, beberapa persen untuk bank, ternyata dia mengubah atau supaya dia dapat untung. Nah itu tidak amanah namanya. Jadi al-qawi dari segi ilmu ataupun dari segi fisik, al-amin dari segi kejujuran. Dan ketika dua sifat ini ada di seseorang, maka itu layak untuk kita pekerjakan di tempat kita ya. Dan ini juga termometer buat diri kita sendiri, apakah kita benar-benar, misalnya kita menjadi seorang guru, apakah kita benar-benar guru yang al-qawiyul amin, apakah kita pemimpin al-qawiyul amin, apakah kita ibu rumah tangga al-qawiyul amin, apakah kita sebagai anak al-qawiyul amin. Nah ini juga perlu kita mau ngoreksi diri kita. Misalnya ini kita sebagai guru ya, apakah kita al-qawi, apakah kita sudah belajar secukupnya untuk ilmu pengetahuan, ilmu mendidik, ilmu mengajar, teori materi yang kita mau ajarkan kepada anak murid kita, apakah kita sudah menguasai dengan baik atau tidak. Terus misalnya termasuk amanah juga, kita datang on time. Kita misalnya absen, kalau absen kita tidak boleh bohong, misalnya absen karena sakit, ternyata dia itu jalan-jalan, nah itu tidak boleh. Itu tidak amanah namanya. Terus apalagi misalnya yang seharusnya misalnya dia datang on time, bukan di kantor, masuk kelasnya on time, ternyata ya dia sengaja telat, atau misalnya dia keluar dari kelas agak telat. Itu semua termasuk tidak amanah. Maka kita memang
sulit untuk menjaga ini semua, tapi kita berusaha semaksimal mungkin, semampu kita untuk kita menjaga dua sifat ini yang indah, Al-Qawiyul Amin. Dan dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala menyebut malaikat Jibril dengan Al-Qawiyul Amin di surat At-Takwir, muta'in thumma amin, bukan, wa ma sahibum ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ذي قوة, kuat, مطاع ثم أمين, dan amanah. Terus juga Nabi Yusuf alaihi salam ketika dia meminta jabatan, dia sudah tahu bahwa saya udah tahu nih, saya udah menguasai ilmu ekonomi negara. Inni hafizun alim. Jadi saya tahu, hafiz saya sudah menguasai, ya. Saya hafiz di sini maksudnya amanah, alim saya kuat dari segi ilmu ekonomi. Terus juga ketika di kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika Nabi Sulaiman meminta siapa yang bisa membawa arsy-nya Balqis, ada salah satu jin yang mengatakan, inni alaihi laqawiyyun amin, saya sanggup karena saya adalah seorang yang kuat dan amanah. Jadi dua sifat ini adalah sifat memang indah yang memang dimuliakan dalam Al-Quran. Dan kalau kita pun melihat Rasulullah SAW terkenal dengan julukan As-Sadiqul Amin, ya, sadiq, jujur, dan amin, yang amanah. Dan mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan ini, kita bisa mengkoreksi diri kita lagi sebagai ibu rumah tangga menjadi Al-Qawiyul Amin, sebagai kepala rumah tangga menjadi Al-Qawiyul Amin, sebagai guru Al-Qawiyul Amin, sebagai semua pekerjaan kita, insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjadi seseorang yang memiliki dua sifat, yaitu Al-Qawi Al-Amin. Hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.